Kagak bubu. Di sini, benar. Ya, tak benar ya. Situ aja kamu. Apa ini? Nih, dah, duduk lah. Duduk sini, tidur. Hmm, sini aja. Nah, cuma gitu. Jose, selamat pagi. Pagi, bisa. Bentar ya, tunggu oke ya. Berok lagi nggak bisa hadir. Oke, oke hari ini buat project loh. Tunggu, kayaknya udah masuk harusnya. Tunggu bentar. Mana sih, Ki? Belum ada nih kayaknya. Bentar. Coba share scan dulu aja, nggak apa-apa. Jose. Nomor 7 ya berarti. Hari ini looping 4 ya. Oke, oke. Oke, katanya nunggu bentar. Oh, ini masuk nih. Oke. Halo. Oke, boleh langsung share screen.
Oke. Oke, teori for looping boleh dibuka, Ki. Bisa dijelasin sedikit ya. Minggu lalu kita teori loopingnya pakai apa? Ada yang masih ingat? Oke, atau Jose? Ada yang masih ingat minggu lalu kita loopingnya pakai perintah apa? Loh, loh. Kok pada lupa nih? Baru seminggu 7 hari. Kita pakai while. Sekarang ingat? Oke. Nah, hari ini kita kenalan sama perintah baru untuk looping. Kalau while itu adalah sebuah looping bersyarat. Jadi ada sebuah kondisi di mana dia harus terpenuhi lebih dulu, baru dia akan lanjut loopingnya gitu. Jadi kalau syaratnya terpenuhi, baru dia looping terus. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka itulah waktunya looping akan berhenti. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah looping baru. Loopingnya jadi nggak mesti terjelasin lagi. Langsung aja ke template looping ya. Jadi ada four element in urutan. Jadi looping for itu adalah looping urutan terbatas. Artinya kita sudah tahu bahwa loopingnya akan terjadi berapa kali. Nah, sehingga kalian perlu tuh memikirkan sebuah range atau urutan berapa dia harus berhenti gitu. Sedangkan elemen itu adalah sebuah variabel. Saya bilangnya elemen itu adalah variabel yang sebenarnya akan melooping. Jadi dia alat yang mengcompare loopingnya. Jadi dia boleh apapun selama bukan variabel yang sudah didefinisikan dan bukan sebuah perintah di dalam Python. Itu boleh pakai apapun, satu huruf atau pakai satu kata nggak masalah. Dia cuma sebagai alat melooping. Jadi dialah yang akan nge-looping satu-satu sampai range terakhir. Jadi kan kalau nge-looping kan kita mulai dari hal terendah ya. Maksudnya misal kita mau looping 3 kali, berarti kan kita mulai dari looping satu, looping dua, looping tiga. Nah, yang jalan ke dalam looping satu, kedua, dan ketiga itu kita sebut elemen. Ini contoh saat kita melooping sebuah string. Kalau kita punya for simbol in login, nah loginnya kita akan masukin sesuatu, simbolnya adalah sebagai elemen. So, simbol akan masukin setiap huruf. Misalkan di sini Kate underscore at Smith, dia akan looping elemen itu akan satu-satu ke K, ke A, ke T dan seterusnya. Barulah di compare di dalamnya ada condition ya, simbol in salah. Kalau misalkan dia sudah cek di salahnya ternyata sama, berarti itu adalah simbol terlarang, misalkan gitu. Atau kita punya range tertentu. Misalkan kita punya range, oh iya saya mau looping nggak dari satu, dari 51 sampai 53 aja, misalkan. Nggak apa-apa, berarti range-nya 53 sampai 51 sampai 53. Ada jangkauan yang kita berikan, bisa. Atau range-nya tunggal, langsung kita misalkan mau 10 kali looping deh. Oh ya, berarti range-nya langsung 10, nanti otomatis elemennya akan mulai dari nol. Tapi kalau kalian punya range bawahnya, dia akan mulai dari range bawah yang kalian berikan. Nah, kayak gini. Jadi ada range tunggal kayak N gini, satu angka aja. Nah, dia akan mulai dari semuanya dari nol. Jadi sampai range yang ditentukan N-1 ya tapi ya. Dan dia akan mulai kalau dia punya dua range A dan B di mana A-nya lebih kecil dari B, maka dia akan naik terus sampai range ke B-nya B-1. Ada pertanyaan? Terus di dalam for boleh tambahin condition boleh ya. Udah gitu aja. Ada pertanyaan Kay dan Jose? Tidak. Kalau tidak ada kita mulai ke nomor 7. Oke.
Tadi udah kelihatan nih jawabannya. Pilih program yang tidak error. Kita akan ke satu dulu bahas satu-satu. Jose, kenapa yang satu salah? Menurutku yang satu salah. Apa yang kurang sehingga for bla 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 itu salah? Yang mana? Yang ini yang mesti tunjuk satu. Itu salah itu. Menurutmu kenapa salah? Oke, karena Nggak tahu. tidak ada in-nya. Jadi sebelum range harus ada in. Ya, jadi for in range. Nah, itu baru benar. Nomor dua tentu saja Ki. Udah tunggu-tunggu kan? Yang ini benar Ki. Jadi nggak usah dicek. Ini betul. Nah, berarti Miss Fitri akan minta Ki untuk jelasin nomor tiga. Kenapa ini salah? Yang nomor dua, simbol in login itu betul. Nah, sekarang cek nomor tiga. For nomor in range 5 10. Print nomor. Kenapa salah, Ki? Soalnya ini for-nya F-nya Iya, pakai kapital. betul. F-nya pakai kapital. Selain itu ada satu lagi. Boleh sebut? Ada dua lagi eh malah sebenarnya. Jose mau bantu nggak? yang dipilih Miss. Iya, yang sini yang mesti terpilih. Tadi Kay sudah betul bilang for-nya harusnya nggak pakai kapital dan betul. Nah, tapi ada dua alasan lagi kenapa ini jadi benar-benar salah. Tapi bukannya punya Kay salah ya, bukan. Emang ada satu lagi yang menjawab itu salah. Nah, apakah itu? Oke, mesti terjawab ya. Range-nya harusnya pakai koma, bukan titik koma. Lalu, bagian terakhir dari range for itu harus titik dua. Oke. Terus yang keempat, kenapa salah? Karena yang di looping printnya teks I nggak bisa dibaca seperti itu. I akan langsung membaca P R O G R O A M M I N G ya. Dia akan mulai satu-satu dari setiap karakter. Jadi nggak perlu pakai teks I gitu, nggak perlu karena ini bukan list. Nanti kalian akan belajar satu hal namanya list. Nah jadi harusnya ke I aja nggak udah cukup gitu. Maka nomor dua yang dijawab yang betul. Nah, terus mengetik dua kali ya. Nanti kita bahas nomor 4 dan 5. Silakan share screen. Pinky, Pinky, siapa? Jose. Itu yang while ya, pakai counter. Nah, kalau pakai counter dia terbatas jadinya. Oke, continue number 3 Jose. Nah, itu kalau nggak pakai counter, langsung aja. Kalau di for kita nggak perlu pakai counter. Bagus. Pinky, Pinky. Oke.
Oke, nomor 4 ya. Sudah dibaca belum? Nomor 4 yang membaca Jose deh, Jose. Itu masalahnya tentang apa, Jose? Um, Bentar. Oke. Jose terus sambil ini dulu ya. Di situ sudah ada informasi tentang, dibaca aja nggak apa-apa. Dari ini, kulit ya. Dia masukin sesuatu kan, mengetikkan sesuatu. Ini adalah a friend around bagian musik. Tulis program yang meminta pengguna untuk tiga preferensi musik. Jadi harus tiga. Nah, di sini sudah diinfokan sebuah clue. Hashtagnya boleh dihilangin. Kita akan pakai clue-nya yaitu for dan wish. Nah, karena dia minta tiga preferensi, berarti for-nya kita buat tiga. Pakai elemennya kita paling sering pakai I sih. Nah, ini maksudnya tiga preferensi. Jadi terbatas, teman-teman. Terus wish-nya itu adalah sebuah input, masukan preferensimu atau keinginan Anda. Pakai input aja. Pakai petik, double K, A-nya besar. Tuh. Habis itu dia ngeprint apa preferensi telah diperhitungkan. Nah, ini ada nih, langsung copy and paste aja nggak apa-apa. Eh, kok? Nah, ini titiknya dihilangin. Nah, terus sampai tiga kali. Kalau sudah, nanti dia cetak lagi sistem rekomendasi dibentuk. Itu udah. Nah, itu terjadi setelah apa? Setelah looping 3 selesai. Jadi harus sejajar for. Jadi dia tidak masuk dalam looping. Sudah deh. Hip, hop, romance. Lagi ya. Mellow. Udah gitu. And be just mellow. Nah, gitu ya. Nomor limanya apa? Oke, nanti dulu. Silakan share screen lagi. Sebenarnya enak satu-satu sih memang. Share screen kembali. Kok yang itu yang dikirim? Astaga. Loh, nggak bisa di copy. Loh, loh, loh. Nah, yuk, yuk. Hati-hati kata-katanya ya. Oke, sudah. Jose sudah keempat.
Oke, sudah keempat. Misteri akan... Loh, kamu kenapa masukin yang itu lagi di nomor 4, Oke? Ayo, nggak dibaca ini. Eh, emang nomor 4 ya? Oh, maaf, maaf, maaf. Lanjut. Kirain nomor 5. Sorry, sorry. Lupa. Betul, betul, betul. Oke, lanjut. Kenapa, hayo, salah di situ, Jose? Iya, petik depan belakangnya nggak ada. Itu di nilai nomor 4 juga sama tuh. Posisinya harus dibaca juga ya. Kalau kita baca tulisan biasa tuh kita bebas tuh mau nulis di mana aja. Tapi untuk penulisan program kita juga harus melihat posisinya. Nah, di input nggak boleh pakai, bukan nggak boleh pakai koma ya. Itu nggak kebaca kayak kecuali dia print. Tinggal di 2 kali ke. Nanti saya bahas nomor 5. Ntar nomor 6 sama saya siapa? Udah 2 kali ke. Itu preferensi bukan preferensi. Preferensi ya, rensinya kurang. Enggak, printnya di luar aja nggak apa-apa, Jose. Udah oke nih harusnya. Invalid letter yang tente int. Kamu tuh masukinnya angka terus harusnya. Tadi ada yang masukin nggak angka kayaknya. Oke, oke sudah 5 ya, saya bahas. Karena nomor 5 cuma perbaikan, berarti nomor 6 saya bahas langsung ya. Oke, jadi sebelumnya dia begini.
Dan ini salah ya. Yang pertama, kalian harus rapihin template-nya, yaitu setiap input harus ada sebuah petunjuk. Nah, petunjuk tersebut biasanya pakai petik. Nah, tidak ada input dalam variabel yang pakai sama dengan dua kali seperti ini, nggak ada. Ini dia menghitung rata-rata ya. Nah, ini majuin dikit, udah. Oh, range-nya tulisannya kurang tepat. Nih, dah. Udah, terus bad input titik duanya kurang ya. Masukin aja. Misalkan kita mau kasih 3 angka deh. 50. Nah, kenapa? INT input, Miss. INT, oh iya benar, INT input betul. Sorry. Karena angka ya, dia mau ditambahin di total bawah. Jadi harus INT input. Misalkan kayak gini. Kan hasilnya pasti 50 ya. Karena totalnya 150 bagi 3. Tuh, betul ya. Jadi kalau kalian mau masukin misalkan 8 data, jangan kaget kok kalau banyak jadi makin banyak saya yang kok nggak berhenti-berhenti Miss Yutri. Ya emang iya, kan dia mau nyari, dia kayak kalkulator rata-rata. Oke, itu yang nomor 5. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya kirim ya. Kita ke nomor 6 sekalian. Nah, nomor 6 itu dia mau masukin banyak partisipan. Nah, terus setiap partisipan nanti dia akan bilang selamat datang dengan namanya. Jadi ini kayak welcome word gitu untuk orang-orang yang masuk ke dalam aplikasi awal. Masukkan nama Anda, misalkan Fitri. Nah, dia akan bilang selamat datang Fitri gitu. Nah, eh banyak yang kalian mau inputin nama-nama itu tergantung kalian mau masukin berapa banyak. Jadi kalau misalkan maunya 4 doang, ya udah kayak Lala, Lili, Lulu, Lele, misalkan gitu. Jadi awalnya dia kasih angka dulu, terus angkanya jadi range di for-nya, lalu ada inputan masukin nama dan ada selamat datang. Lalu kalau sudah grup chat dibuat dari orang-orang yang dimasukin tersebut. Sudah seperti itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan share screen. Ada dua ya. Boleh share screen Kay dan Jose. Kamu banyaknya pakai B besar, Jose.
Oke. Sip, cobain. Jose, 2 kali. Sip, kayak juga. Cobain 2 kali. Kayaknya kita bisa ke nomor 7 sih. Nggak bisa. Gak bisa. Punya Jose. Punyamu itu petiknya kurang tepat posisinya, kayak di belakang nama nggak usah pakai petik, komanya di luar petik justru. Jose nggak bisa karena coba saya lihat. Banyak partisipan masukkan nama double K. Selamat datang. Oke, grup chat dibuat. Gak bisa 2 kali. Coba saya lihat. Oke, 1 kali lagi. Gak bisa. Coba bentar. Dia saya bisa nggak? Grup chatnya itu pakai oh iya benar. Hmm? Banyak partisipan. Punya Ki bisa nggak? Bisa. Nah, Jose salah di mana? Coba dimasukkan nama itu spasinya kebanyakan nggak? Enggak ya? Enggak, 1 kali doang. Selamat datang grup chat. Nggak ada yang salah sih. INT input. Banyak partisipan. Korean range banyak. Nama input masukkan labelkan nama. Selamat datang grup chat dibuat. Coba setelah koma spasi coba. Itu doang yang beda di saya. Setelah selamat datang koma itu spasi. Coba play. Harusnya nggak ngaruh sih. Harusnya tidak ngaruh. Loh, kenapa dia? Iya deh. Hmm. Nggak ya? Oke. Coba pakai punya saya aja Jose. Kayaknya ada yang kalau nggak kelihatan di mata saya itu. Copy and paste dan rapihin coba Jose. Nomor 7 bisa nggak ya? Bisa dong kayaknya harusnya. Masih sejam lagi. Nomor 7 sekalian ya. Oke. Bisa nggak pakai punya saya? Bentar. Gak ada yang salah soalnya. Kemungkinan kelebihan spasi. Tapi saya cek gak ada juga sebenarnya.
Bisa aja sih. Enggak bisa. Oh, ada problem berarti dia. Bentar. Tetap nggak bisa ya? Enggak, Oke deh. Karena punya Jose nggak bisa, kayaknya, ya berarti ada problem ya. Kita langsung ke bagian dua aja, Kay. Sama tujuhnya nggak usah. Nomor 8. Jadi, kita punya sebuah variabel dengan berisi um, string algo, tulisan algo. Nah, kemudian elemen sign akan melooping algo ini satu karakter per satu karakter. Nah, kalau ternyata sign-nya adalah A, dia akan mencetak bintang. Kalau sign-nya adalah ketemunya G, berarti dia akan cetak topi. Ini pangkat ya. Kalau dia sign O, dia akan break berhenti. Kalau else, dia akan print sign itu sendiri. Nah, di sini kalau misalnya lupa ya, yang sign itu yang mana. Tapi kita mulai dari huruf pertama. Kalau A, berarti cetak pertamanya apa dia? Bintang kan? Oke. Kalau L, di sini L kan hurufnya. Dia nggak ada di sini, berarti dia masuk di else-nya. Kalau else berarti si strip, sign-nya itu strip aja. Kalau G, dia akan cetak topi yang ketiga. Kalau O, dia akan cetak brick. Brick itu nggak dicetak, tapi dia akan keluar. Programnya berhenti. Habis itu mengetik di dua, nanti kita bahas nomor tiga. Silakan share screen. Jadi bacanya berurutan setiap karakternya.
Oke, sudah ya. Yala juga sudah oke. Nah, di sini di nomor 3 dia adalah sebuah looping while dengan acak-acakan posisinya. Nah, terus dia akan masukin angka 1 dan akan menanyakan rasa perasaannya gitu ya. Masukin angka 1 dan perasaannya dan kalau mau berhenti tinggal bilang off. Kalau saya beginning dulu, awalnya kan begini dia. Nah, ingat bahwa if akan selalu ada kondisi logis. Jadi kalau dia sama dengannya sekali berarti salah. Kita tambahin sama dengan 2 kali. Aduh. Nah, kalau put kurangin put. Nah, if preferensi berarti kan preferensinya masuk. Sejajar sama preferensi dan dia ada logis juga. Nah, senang di sini adalah sebuah perasaan yang bentuknya string. Jadi perlu pakai petik. Nah, prinsek adalah akibat dari kalau misalkan logikanya betul, jadi kita harus majuin. Else-nya print Aladin, majuin lagi. Udah, habis itu tinggal tambahin inputnya sudah oke di sini, tapi tambahkan petik. Nah, udah deh, tinggal kalian play lagi. Satu, senang. Satu, senang. Satu, sedih. Misalkan. Off, langsung off. Nah, jadi hanya susun-susun template-nya aja. If, would, dan while. Silahkan share screen. Let's go. Minggu depan, Kay sama Jose ada liburan nggak? Minggu depan soalnya libur panjang. Ada rencana berlibur kah? Ada, Kay ada. Jose, Minggu depan kapan? Tanggal? tanggal berapa ya? Minggu depan tanggal. Jadi kita ada libur sebenarnya dari Tuesday 29 sama 30. Cuman karena 31-nya kadang ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah. Jadi kadang-kadang makan libur juga. Jadi panjang tuh 29 sampai tanggal 1. Nah, pertanyaan Miss Fitri, Jose sama Kay, liburannya kapan, Kay? Mulai dari Kamis kah? Tapi ujian nggak? Lagi ujian nggak minggu depan? Minggu depan ujian. Oke. Ini agak bimbang nih saya jadinya. Dirimu pergi liburannya hari apa? Jumat atau Kamis? Kayaknya Jumat. Kayaknya Jumat ya. Ya. Jose, tapi Jose di hari Kamis pasti ada acara ya, soalnya pengangkatan Nisa masih, betul nggak? Iya, iya. Iya ya. Agak bingung nih saya. Iya, habis itu langsung tes lagi aku. Langsung tes lagi, tes apa tuh? Oh langsung ujian. Heeh. Hah? Libur padahal. 29 terus 30 ujian lagi. Oh wow, bentar. Misalkan ya, tanggal berapa ya Tuesday kemarin? Kalau Monday ini hari Senin berarti ujiannya apa Selasanya? Jose sama Kay. Selas. Math bukan? Selasa, Selasa aku IPA kalau nggak bahasa Inggris. Oke, kalau Jose? Inggris. Hmm. Kalian pulang ujian jam berapa sih? Aku Sama nggak? jam 11-an. 11 sudah pulang. Ya. Kalau Jose? Jam Kalau Selasa jam 9.45. Cepet banget. Kalau Selasa kayak jam berapa? Jam 11 udah pulang Jam kayaknya. 11 sudah pulang. Hari Rabunya ujian apa? Hari Rabunya Akidah Akhlak sama Al-Quran Hadis.
Oke. Kalau misi terminta di Selasa atau Rabu di jam 2 siang, bisa nggak ya kalian? Belajarnya mulai dari jam berapa biasanya? Biasanya 7 aku sampai sore. 9. Sore kan? Berarti kalau kita pindah siang dulu sementara, oke nggak? Oke. Mending Selasa apa Rabu? Mending Rabu sih kayaknya ya. Rabu pulang Rabu. jam berapa Rabu? Soalnya kan hari Kamisnya libur. Enggak, tuh Aku pulang Rabu. Rabu aku jam 12. Jam 12 udah pulang. Kalau Jose 12 lebih 5. 12.45. Jam 2 ya? Enggak, 12 Eh, lebih 5. kenapa? 12 lebih 5. 12 lebih 5. 12 lebih 5. Iya, jam 2 siang udah pulang dong ya. Jam 2 gimana? Ya. Oke. Nanti Miss itu coba tanya Berout ya. Enak deh kalau cuma berdua aja. Jadi tinggal susunin aja jadwalnya. Yuk lanjut. Berarti rencananya Rabu jam 2 siang ya. Rabu jam 2 siang. Hmm. Tapi nanti Miss Fitri tetap vote. Jadi harus di vote-nya di grup ya. Jam 2 siangnya ya. Hari Rabu. Oke, lanjutin aja dulu posisinya. Oke. Preferensinya sama dengan input, bukan put aja. Mulai dari nomor 4 tuh, oke. Input, bukan on dong. Om. Om lagi jadinya. Terus preferensi if-nya maju jadinya. Punya Jose salahnya disama dengan senangnya, terus dikurungin lagi. Jangan dikurungin. Nanti nggak bisa kabur dia. Nah, sama dengannya 2 kali. Petik mah masih oke. Petik emang harus. Senang, iya senangnya pakai petik. Terus if preferensinya sejajar sama preferensi. Miss Fitri sudah kirimin bentuknya di chat Zoom, coba dicek deh. Banyak yang siang juga ya ternyata. Udah, Oke, sudah selesai. bentar, bentar. Harusnya dibuat off biar bentik ya. Nah, nomornya sejajar if. Betul. Oke, udah Jose. Oke, udah juga. Sampai dibuat off aja. Off dulu aja, off. Off. Nah, checklist 1 kali lagi.
Langsung off aja nggak apa-apa. Oh, gak hijau. Oh, else-nya sejajar sama if yang ini salah posisi else-nya. Yang ini di sini. Pinky-pinky dipencet. Aladinnya jadi maju juga. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nemu apa masukkan anak dari game. Itu dilakukan berapa kali? Kosongan ya awalnya ya. Nah, range-nya 1 sampai 4, jadi udah jelas. Mulai dari 1 sampai 4, jadi 4 kali. Nah, terus tiket FIFA World Cup untuk partisipasi jika kamu menebak 6 permainan sepak bola populer yaitu FIFA sampai permainan sepak bola populer. Program harus menanyakan nama game sampai FIFA dan dimasukkan atau sampai 3 kali percobaan dilakukan. Jika jawabannya benar, program akan mencetak selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan lalu keluar. Nah, jadi ini pakai for i in range 1 4. Terus kita punya input nama game. Masukkan nama dari game. Terus di compare lah ya. If game sama dengan Viva, maka Keprin selama percobaan ke I. Kalau 3 kali, coba kita play. Pada 2 ya syaratnya. Kalau udah benar. Coba kita cek. Sekali lagi. Dia minta masukin lagi. Gak berhenti. Apa langsung di break ya? Bentar, bentar. Apakah langsung di break?
Oh iya langsung di break ya. Langsung di break. Kalau langsung di break, jadi dia berhenti. Nggak looping lagi. Coba kita coba langsung di break. Langsung berhenti dia jadinya. Mana nih? Coba kita play. Nah ya, jadi langsung berhenti. Nah iya. Jadi langsung di break, jadi langsung berhenti. Kayak kode promo aja. Kalau kode promo udah dapet, ya berhenti. Masa dapat promo 2 kali? Rugi lah gitu. Silakan share screen. Yuk, silakan dibuat Jose dan Kay. Oke, ada nomor 5 Jose, oke. Nah, oke, Miss itu udah kirim di chat Zoom. Coba dibaca dulu.
1.2 terakhirnya ke di FIFA. Oke, Jose nomor 5 coba kita bahas. Nomor 5 apa diminta? Oke, undian. Dua undian off keluar. Oke, preferensi Anda. Kalau satu, kalau olahraga. Itu bad input bukan karena salah itu. Karena di bawahnya kosong. Oh, Oh, sakit. Oke, bagus. Jose. Nanti dulu itu belum selesai. Yang nomor 2 undian apa? Nomor 2 pasti ada kondisi lain juga. Jika dua dimasukkan, undian dimulai. Itu kan ada kondisi lagi lain. Ya, coba di play. Tulisannya benar, Ki. Selamat, selamat pakai tanda seru. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan. Masukkan nama dari game Viva. Selamat kamu. Kamunya K besar. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan, bukan pada percobaan. Kata-katanya harus sama persis. Hmm. Harusnya yang kedua pakai elif aja nggak sih? Oh, 3 kali kesempatan pakai for boleh di bawahnya. Mana? Tiket konser itu kalau apa? Kesempatan menebak nama dari grup musik. Itu coba dibuka dulu. Apa yang bagian fotonya itu kayaknya di bawah 2 ada tambahan deh, Jose. Logikanya sih bagus sih, Jose. Tapi fornya di bawahnya sih kayaknya harusnya. Oke, kita bahas nomor 5.
Yang mana lagi? Ini ya. Kosong ya. Nah, di buku yang besar. Masukkan nama dari band untuk yang kedua. Yang ke satu banyak preferensi Anda adalah gitu ya, preferensi Anda. Nah, jadi betul Jose memulai dengan sebuah inputan baru di atasnya. Terus menggunakan while sebagai kondisi of, betul. Kemudian banyak kondisi lain di bawahnya. Oke. Dan pakai for loop. Misalkan saya punya masukan sama dengan input, masukkan satu, rekomendasi dua, undian of keluar. Masukkan preferensi Anda. Nah kan dia akan berhenti saat apa? Saat masukkan tidak sama. Variabel boleh bebas sih sebenarnya. Kalau selama dia nggak off, dia nggak akan berhenti kan? Dan dia akan punya inputan baru, yaitu if masukkan sama dengan satu, maka, duh, kita akan input baru. Referensi, referensi, input lah. Masukkan preferensi Anda. Nah, kalau ternyata preferensinya, if preferensi sama dengan, mana sih? Sama dengan olahraga, maka yang di print out adalah podcast word. Ini boleh di copy paste ya. Kalau bukan olahraga, album baru Kanye West. Berarti pakai L saja kan? Terus kalau bukan satu alias dua pakai elif aja. Elif masukkan sama dengan dua. Maka apa yang terjadi? Kita punya baru pertanyaannya. Masukkan nama dari band. Nah gini. Terus masukkan nama dari band. Oh nggak pakai titik dua. Dah. Habis itu kalau bandnya adalah Queen, jadi dia bisa nebak dengan benar. Kamu memenangkan tiket. Nah, cuman kan dia nanya band itu kan ada apa ya? Ada looping 3 kali. Jadi si band ini harus punya loop sebanyak 3 kali kesempatan. Jadi kan inget ya, kalau kalian punya apa tadi for yang terbatas, langsung aja for i and ring yang 3 kali itu kita pakai 1 sampai 4 tadi. Udah itu di break ya.
kalau dia berhenti. Nah, udah habis itu input yang di atas tadi ditaruh lagi di bawah. Biar while-nya nggak terus-terusan. Udah deh, harusnya sih. Oh iya, ini maju ya. Maaf. Tapi masukannya tetap sejajar alif. Dia masuk dalam while tapi nggak masuk di dalam elifnya. Nah, udah. Misalkan olahraga, terus off. Nah, terus dua, queen, nah, off. Kok dia nggak break ya? Tapi bener sih. Ada pertanyaan tidak? Ini yang terakhir aja. Ada pertanyaan tidak, Kay dan Jose? Oke, kalau tidak ada silahkan share screen dan selesaikan. Ini apa aja yang dipindah, Mas? Kenapa, Jose? Apa aja yang dipindah? Hmm. Kamu range-nya harusnya 1 sampai 4 bukan 3 soalnya dia n-1 jadi harusnya 4. Terus if band-nya sejajar sama band. Heeh, jadinya ikut-ngikut maju. Terus nomor input taruhnya di sini di alif. Udah, coba. Dari input di 13, 13 pun mana? Enggak, ini printnya unidentified aja kok. Udah masukin. Oke, Jose udah selesai. Tinggal tunggu oke ya. Boleh cobain yang bintang ya Jose ya. Gede amat preferensinya. Oke. Gak apa-apa sih. Ada game apa yang bisa teriak hari ini?
Jangan diubah. Iya benar, jangan diubah. Jangan diubah, terus kamu harus membantu dia untuk menjadi hello doang. Berarti kan harus ngecek si siapa? Si stringnya Jose. Harus cek stringnya. Kalau udah string, aduh. Kalau udah string, aduh. Nih saya kasih deh. Nanti dia pelajari ya. Bentar. Hmm. Oh dia agak agak aneh juga sih. Ini di dalam range-nya itu sampelan pesan, tapi di sampingnya ada lagi sebuah karakter. Ini aja sih. Yaitu angka 2. Itu maknanya adalah kalau misalkan ada hal yang sama 2 kali, dia nggak mau cetak. Aku lupa aja cara pakai string. Apa? Enggak, Lupa dia enggak. cara pakai string. Itu Miss kirim di chat Zoom. Coba deh dibaca. Khusus untuk Jose yang udah sampai bintang 1. Sama kayak looping, tetap looping dia. Tapi for range-nya kan biasanya 2 doang. Itu. Oke, masukkan inputnya sejajar elif. 15. Masukkan input. Masukannya itu dimajuin sejajar elif. Dari masukan lah. Nah, dari ujung. Lagi. Op, coba. Itu ada petik. Yuk, lagi. Oke, sudah saya. Salah di mana itu? Pesan is not defined. Dirimu pakai pesan apa pakai hasil?
Hasil. Pesannya nggak ada. Oh, pesannya pakai P besar dia. Punyamu kamu ganti pakai P besar aja sih. Oke deh. Sampai sini dulu. Kita tebak-tebakan ada nggak ya? Minggu lalu udah tebak-tebakan cerdas belum? Belum. Oke, coba kita tebak-tebakan cerdas. Masih ada nggak ya tapi? Suka hilang. Ini punya aku kan? Ya punya aku. Tebak. Hmm, mana ya? Lah, tebak-tebakan cerdasku hilang. Masa sih? Aduh, jangan dong. Bentar. Alah, alah, alah. Oh ini, teka-teki cerdas. Teka-teki cerdas udah belum ya? Belum ya? Coba open mic. Belum. Oke. Nggak kelihatan kan jawabannya. Uji pengetahuan dan Ah, logikamu. Udah ya? Udah belum? belum. Belum ya? Oke. Yang pertama, kamu siap? Oke. Aku adalah sesuatu yang selalu naik tetapi tidak pernah turun. Apakah aku? Gunakan logika Anda Tinggi semuanya. badan. Tinggi badan. Iya sih. Tinggi badan masuk akal ya. Tapi apakah selalu naik? Belum tentu. Kan bisa aja nggak naik hari ini. Ini benar-benar selalu naik dia, nggak pernah nggak naik. Oke, menyerah. Oke, clue deh, clue. Clue-nya setiap tahun. Bulan. Pilot. Apa? Bulan. Ulan itu apa? Eh, tahun. Enggak, dia dilakukan setiap tahun oleh semua orang. Hari. Hari. Kok hari sih? Apa? Usia. Oh, Ah, Selalu naik dan tidak pernah turun. Clue-nya harusnya ulang tahun sih. Cuma kalau udah ulang tahun udah ketahuan deh kayaknya. Kedua, aku bisa terbang tanpa sayap dan dan menangis tanpa mata. Apakah aku benda? Bisa benda, benda sih. Jauh. Aku bisa terbang tanpa sayap karena dia jauh gitu dan menangis tanpa mata. Menangis nggak harus menangis sebenarnya ya. Apa ke? gak tahu. Oke, Ren, kamu mau jawab. Jose, clue-nya putih. 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 Nggak tahu. Tinggi dan putih. Kertas. Kertas. Tinggi. Kertas Tinggi. gimana cara nangisnya? Kertas gimana? Dia adalah awan. Lah, Oh, Iya, karena udah bilang putih. Kalau saya bilang pesawat langsung ketahuan soalnya. Bener nggak? Coba saya kasih clue yang mantap deh nanti kalau nggak bisa ya coba kita lihat. Di mana kamu bisa menemukan gunung tanpa tanah, sungai tanpa air, dan kota tanpa orang? planet lain. Bukan dong. Clue-nya apa? Kayak mau jawab dulu nggak? Nggak apa-apa salah kayak jauh saya tanya jawab-jawaban dulu. Clue-nya kertas. Kertas. Gambar. Ya, sejenis itu. Tapi kita ada sebutan khusus untuk dia karena dia ada.
Gunungnya, ada tanahnya, ada sungainya, ada kotanya. Apakah itu? Lukisan. Mana ada lukisan, ada kotanya. Ada kota, ada sungai, ada tanah, ada gunung. Oke, satu lagi deh cluenya. Dora. Kartun. Bukan dong. Dihubungkan sama kalimat ini. Yang Dora. berhubungan sama Dora. Peta. Peta. Oke. Kertas dan Dora adalah peta. Terakhir, keempat. Tinggi saat muda, pendek saat tua. Apakah itu? Ini ada beberapa jawaban sih. Pohon. Pohon. Pohon tinggi dong saat tua. Pendek, exactly beneran pendek gitu, kecil. Clue-nya, clue-nya gelap. Digunakan saat gelap. Atau ada beberapa jawaban lain juga sih. Kalau kalian mau jawaban lain ada juga. Lilin. Ya, lilin. Lilin, ya dia mengecil makin lama makin kecil saat kita hidupin. Tapi ada beberapa yang lain juga yang memendek satwa itu adalah penghapus, penghapus karet, sama pensil. Pensil juga makin kecil. Terakhir, semakin penuh aku diisi, semakin ringan aku. Apakah aku? Aduh, semakin penuh aku diisi, semakin ringan aku. Apakah aku ini terakhir deh kayaknya? Balon. Iya, akhirnya Joshua jawab dengan benar. Balon, betul. Oke, thank you. Jose dan Kay, kita berfoto lebih dulu. Pakai imersif langsung aja ya. Tapi imersif langsung nggak ada yang tiga. Tarararang. Iya, di situ aja deh. Jangan saya di tengah, Jose yang di tengah deh. Nah, let's go. Mana wajahmu, Jose? Dia tenggelam. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Dari mana ya? Kok geter sih? Jose ulangin Jose, kepotong. Nah, gitu dong. Kepotong nih ya. Satu, dua, bentar. Ini harus hapus dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, lumayan yang ini guys. Oke deh. Sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi kemungkinan di Rabu siang minggu depan ya. Nanti mesti terkabarin lagi. Nanti akan ada vote, tolong segera di vote ya. Oke, kalau begitu sampai sini dulu. Ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Selamat siang, Jose dan Ki. Bye-bye. Mr. Rejan Live ya.